Republik Indonesia. Dan tentunya yang sama-sama kita hormati, pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Profesor Insinyur Sukoso, PhD, selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ibu, Sobat UMKM ya. Nah, sebelumnya izinkan saya Ahmad Nabahan selaku moderator juga menyapa para perwakilan dari komunitas UMKM, para pendamping UKM, para Bapak Ibu ya pelaku UMKM dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah pada pagi hari ini Jumat yang penuh berkah kita bisa menyelenggarakan acara UMKM kelas online yang hari ini kita akan membahas mengenai sertifikasi halal, mengenai mulai dari tren bagaimana produk halal itu menjadi sangat penting di Indonesia sampai kepada tataran teknis mengenai alur teknis sertifikasi terbaru yang berlaku di Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Prof. Sukoso. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kita memulai acara, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Bapak Irfan Syauqi Baik selaku Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Republik Indonesia. Kepada Bapak Irfan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Profesor Sukoso. Yang saya hormati para kolega di Basnas, ada Kang Deden Kuswanda, Kepala Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Basnas beserta seluruh jajaran. Bapak Ibu peserta terpilih yang alhamdulillah bisa dapat join ya di dalam Zoom meeting secara langsung karena saya tadi mendapat informasi dari panitia sampai pagi ini yang mendaftar sudah 13.000, tetapi karena kapasitas meetingnya hanya sekitar 1.000, jadi mohon maaf yang dari 13.000 ini kami memilih 1.000 dan alhamdulillah 1.000 ini bisa hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan acara hari ini sangat penting karena persoalan sertifikasi halal ini adalah persoalan yang sangat penting karena memang sertifikasi halal ini selain terkait dengan perintah ajaran Islam untuk senantiasa mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib, juga sangat penting dalam pengembangan ekonomi ke depan karena halal industri ini memiliki prospek yang sangat baik. Meskipun kita saat ini berhadapan dengan krisis ekonomi yang cukup parah ya, dan sesuai dengan prediksi Kementerian Keuangan boleh jadi di triwulan kedua ini pertumbuhan kita akan minus 3,8%. Tapi meski demikian, di antara hal yang harus terus kita bangun ini adalah bagaimana kita bisa mengambil pangsa pasar industri halal ini ya, agar Indonesia bisa tetap di satu sisi survive, ekonomi ini bisa terus bertahan, dan di sisi lain market share halal industri ini perlahan tapi pasti bisa terus kita kembangkan dan kita kuasai. Dan dalam hal ini juga perlu saya sampaikan kepada Prof. Sukoso dan juga Bapak Ibu sekalian bahwa Basnas memiliki komitmen yang sangat kuat untuk senantiasa kita mensertifikasi semua produk binaan kita. Jadi Basnas ini memiliki 4 lembaga program pendayagunaan yang antara lain berfungsi untuk bagaimana mengembangkan ekonomi mustahik. Dan semua produk ya, barang dan jasa ya, terutama produk-produk makanan dan minuman itu kita
dorong untuk senantiasa mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, sehingga kita bisa memastikan ya bahwa di satu sisi produk-produk kita adalah produk-produk yang berkualitas, tapi di sisi lain produk ini juga adalah produk yang memang halal sehingga bisa dikonsumsi dengan aman oleh kita semua. Nah, komitmen ini alhamdulillah kita laksanakan dan itu menjadi bagian dari SOP kita ketika kita bicara pengembangan produk para mustahik. Nah, termasuk juga mustahik yang dibina oleh Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Basnas. Saya kira itu saja ya sebagai pengantar diskusi, dan kepada Bapak Ibu sekalian mohon untuk bisa menyimak dengan baik apa yang akan dipaparkan oleh Kepala BPJPH, dan karena ini adalah orang nomor satunya langsung ya. Jadi mudah-mudahan nanti semua persoalan-persoalan atau ada hal-hal yang ingin dielaborasi, ditanyakan, saya kira bisa langsung kita tanyakan kepada sumbernya langsung ya, sebagai orang nomor satu di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu saja, dan dengan mengucap basmalah mari kita sama-sama mulai kegiatan online kelas pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irfan Syauqi Bek atas sambutan dan pembukaan kegiatan UMKM kelas online pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, Sobat UMKM, saya menyampaikan sedikit mengenai teknis kegiatan kita pada pagi hari ini, bahwa Bapak Ibu sekalian seluruhnya itu di-unmute ya. Artinya nanti Bapak Ibu sekalian setelah mendengarkan pemaparan materi dari Pak Prof. Sukoso bisa menanyakan melalui kolom chat yang sudah ada. Oleh karena itu nanti silakan bertanya mengenai permasalahan yang Bapak Ibu ingin ketahui. Kemudian langsung saja tanpa membuang waktu lagi ya, kita dengarkan sama-sama pemaparan materi dari Bapak Profesor Sukoso PhD mengenai sertifikasi produk halal yang ada di Indonesia. Kepada Bapak Prof. Sukoso, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat walafiat. Kita menghadapi kondisi yang luar biasa dalam pandemi COVID dan memasuki new normal ini. Alhamdulillah kita semua semangat untuk tetap membangun bagaimana Indonesia ini bangkit dari ya kalau kita katakan inilah kondisi yang kita hadapi ketika COVID-19 ini, namun kita tidak harus berpangku tangan dan harus bergerak membangkitkan perekonomian kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada tentunya Pak Irfan Syauqi Bek selaku Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan dalam hal ini yang terkait tentunya dengan institusi Bapak yang bekerja sama pada pagi hari ini bersama-sama kita semua, yaitu terkait dengan LPEM Basnas RI. Jadi kita bekerja sama alhamdulillah dengan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. Tadi Pak Deden selaku kepala, kalau tidak salah gitu ya, kepala lembaganya yang secara operasional dan pasti akan lebih banyak tahu bagaimana kegiatannya nanti di lapangan. Tentunya kami menyambut baik, sejatinya kami sudah datang sebenarnya di kantornya Basnas pada saat itu, tapi mudah-mudahan ini merupakan sebuah implementasi yang sangat baik sekali menyambut bagaimana kita membangkitkan ini para usaha mikro kecil, menengah, besar untuk berjuang menghidupkan roda ekonomi Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin satu hal yang harus saya sampaikan, hari ini luar biasa sekali informasinya tadi 13.000
pendaftar ini luar biasa. Sehingga saya mengatakan dibikin seri aja nanti, jadi biar bisa. Iya, Karena begini Pak, kalau kita, saya ini mempresentasikan sambil ini aja ya, santai aja ya, jangan seperti orang orasi gitu loh. Nanti kalau orang orasi itu ya monoton gitu ya. Jadi saya mohon maaf, saya memang ingin bagaimana kita itu menyampaikan sesuatu mudah dicerna, gampang diterima, dan bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Karena itulah hari ini kesempatannya luar biasa sekali. 13.000 ini saya berharap nanti dibikin seri aja lah. Karena kalaupun direkam lalu keluar YouTube misalnya seri-seri seperti itu, kan tidak ada komunikasi, kasihan mereka. Sementara BPJBH ini tadi mungkin beberapa sudah mendengarkan, kita ini sudah MOU hampir 80 perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai di ujung timur. Jadi sampai ke Maluku ya, Irian dan sebagainya. Bahkan saya sudah sampai meninjau pasar yang ada di Jayapura sana begitu. Semata-mata apa? Karena kita ingin membangkitkan semua ini kesadaran halal, karena ini pesan undang-undang. Jadi karena itulah, maka yang pertama harus kita pahami, saya mengapresiasi sekali kepada semuanya yang sangat berminat dengan 13.000 ini luar biasa sekali. Tentunya inisiatif dari lembaganya Pak Irfan dalam hal ini untuk mendesain kerjasamanya dengan BPJBH ini sudah merupakan satu hal yang luar biasa. Jadi LPEM Basnas RI bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJBH. Nah, kenapa saya tekankan ini? Kadang namanya aja penyelenggara jaminan produk halal terlalu panjang, saya sering katakan BPJBH, jangan sampai salah, saya bilang gitu. Melafal nama itu penting sekali. Baik, saya akan memulai dengan paparan saya berikutnya. Ini saya memperkenalkan diri saja. Jadi sebelum saya itu masuk di dalam ranah birokrasi, saya itu sebenarnya guru besar di Universitas Brawijaya Malang. Jadi ini saya sampaikan, sebelum saya berangkat ke sebagai eselon 1 kepala badan, apa yang saya kerjakan adalah mungkin ada yang beberapa masyarakat Malang mendengarkan bagaimana kami membangun universitas kami. Universitas Brawijaya itu kalau ingin belajar teknis lapang silakan datang untuk ke Universitas Brawijaya Malang, karena di sana itu kantin akademiknya sudah standar halal. Kita menyebut kantin akademik halalan thayyibah. Itu sudah bersertifikat halal, ada pedomannya, semuanya lengkap di situ. Bahkan pada saat itu kami lagi menyiapkan hotel standar halal, termasuk rumah sakit pendidikan standar halal. Namun ya karena panggilan untuk lebih bisa mengabdi ke negara ini, maka tentunya alhamdulillah ya saya terima dan pengertian melalui seleksi yang ketat, dan masuklah saya sebagai kepala badan penyelenggara jaminan produk halal di Kementerian Agama ini. Nah, saya menyelesaikan studi saya, sejatinya saya itu ada lama di Jepang, karena itu tahu bagaimana kesulitan saya dan teman-teman mendapatkan makanan halal pada saat itu, harus berjuang dan sebagainya. Rupanya ini bagian dari spirit juga, kembali ke Indonesia ya setidaknya dengan sejarah yang membangun perjalanan keilmuan saya, karena saya belajar di kampus, di mana pada saat itu nanti saya sampaikan sejarahnya bahwa halal ini justru tumbuh muncul dari kampus, dan itu salah satunya ada hasil riset dari guru saya, Profesor Dr. Tri Susanto MA PPSD almarhum, yang mengajarkan kita, saya termasuk di dalamnya, untuk memahami halal di kampus kami. Nah, itulah sekelumit saya memperkenalkan diri. Saya memulai dari pertanyaan sederhana sebenarnya. Kenapa sih kita itu ada di bumi ini? Sering orang mengatakan, oke lah itu benar, tapi saya mensitir aja satu hal, bahwa sebenarnya kita itu Adam alaihissalam, Nabiullah, manusia pertama itu ditempatkan di surga, dan beliau ini ya yang sebagai makhluk atau manusia pertama ciptaan Allah ini ditempatkan di surga.
Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu situma wa la taqraba hadis sajarata fatakuna binadh dhalimin. Nah, disitulah ya awal sejarah itu kenapa kita ada di bumi ini. Jadi kalau ditanya, ya sebenarnya ada kesalahan. Kesalahannya bentuknya apa? Karena melanggar aturan Allah. Aturan yang dilanggar apa? Masalah makanan itu. Ya, disiapkan jangan makan kamu yang namanya kalau di dalam urayanya itulah buah kuldi. Sehingga kita semua manusia ini ada di bumi ini karena memang Nabi Adam alaihissalam ini digoda oleh bukan jin ya, tapi iblis ya, talbis kita mengatakan begitu, dan keturunannya adalah setan ini. Makanya kalau sudah masalah makan nanti diingatkan lagi ada Al-Baqarah 168 ya. Ya yuannas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, disinilah saya harus meletakkan dulu pemahaman bahwa urusan makanan menjadi sangat penting sekali. Bahkan kalau kita mengatakan mau masuk surga kembali ke kampung halaman kita, ya urus dulu makanannya yang benar, yang halalan thayyibah. Halalan, halal yang pertama kali ya. Baru kemudian bicara thayyibah karena thayyibah itu menyangkut kesehatan kita, keamanan kita, tubuh kita bagaimana dan sebagainya. Itulah di thayyibah. Yang itu diurus oleh BPOM. Nah, baik, itu yang saya sampaikan. Nah, dari sini maka saya ingatkan lagi dari penciptaan Allah itu Al-Hijr surah ke-15 ini, di mana di situ pada ayat 26, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam dan diberikan bentuk. Sementara pada saat itulah terjadi perdebatan kan ya. Jadi kalau kita amati secara simpelnya kan begini, ketika jin itu suruh menghormat begitu, dan kami telah menciptakan juga jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, disinilah saya mencoba ya memberikan paparan ini supaya paham bahwa urusan makanan itu terkait dengan nafsu dan terkait dengan godaan setan. Jadi kalau bicara konteks pemikiran saya, manusia seutuhnya, manusia yang sehat fisik, mental, bicaranya baik, tata sopan, tata keramanya baik, itu semua tidak terlepas dari masalah makanan, karena makanan ini adalah sumber energi yang membentuk baik itu secara fisik, mental, baik itu ya termasuk di dalamnya kalau kita uraikan ketika sejarah manusia terciptanya kita ini ya, terbentuknya kita ini tentu pertemuan sperma dengan sel telur. Ketika sperma sel telur berkembang itu pasti membutuhkan nutrisi. Nutrisi yang benar itu yang halal dan thayyibah. Maka akan membentuk pribadi-pribadi manusia yang utuh. Manusia yang benar-benar utuh secara jasmani, rohani, tampilan, sopan santun dan sebagainya. Ini penting sekali ya. Termasuk kalau saya menerjemahkan lagi begini, jangan sepelekan makanan, karena dengan makanan itu menimbulkan energi, pemikiran kita akan menginspirasi orang lain. Itulah yang kita sebut kita secara tidak langsung mendapatkan hidayah, memberikan pencerahan ke banyak orang tanpa kita sadari. Terkadang ini kok memberikan semangat dan sebagainya ke orang itu karena memang makanan kita. Insya Allah kalau halal dan thayyibah, maka pancaran semuanya ini akan menjadi pancaran positif buat kehidupan kita dan bekal menuju akhirat. Kenapa saya mengatakan begini? Jangan rindukan surga kalau makanan kita belum halalan ini. Karena bagaimanapun ya ini yang akan mengantar kita ke kampung halaman kita berikutnya. Yaitulah surga yang kita rindukan semuanya. Baik, saya lanjutkan. Tadi saya menyampaikan ya, dalam Islam itu segala benda adalah boleh atau halal dikonsumsi, kecuali yang secara spesifik disebut dilarang, haram digunakan. Nah ini tentunya kita merefer pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan halal
dalam satu kesatuan halal dan thayyibah yang kita artikan ya halal dalam pengertian mengikuti aturan hukum Islam, ya thayyibahnya higienis, healthy, dan kalau kita definisikan seluruhnya ini menjadi definisinya menjadi itulah makanan atau produk yang premium quality. Kenapa demikian saya mengatakan menyiapkan makanan halal itu harus jujur loh orangnya. Kita nggak bisa menyiapkan misalnya makanan halalan ini thayyibah berikutnya, tapi kita nggak jujur misalnya menggunakan dananya nggak jujur, kemudian juga meramunya juga ada tambahannya nggak jujur bahwa di dalamnya ada bahan-bahan yang diharamkan oleh agama kita. Bukankah bulan-bulan ini kita mendengarkan ya, ada yang berita pencampuran daging ini itu, ayam tiren dan sebagainya. Nah ini apa? Semata-mata mereka pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan duniawi. Dia tidak melihat bagaimana merindukan surga ketika mengakhiri kehidupan di dunia ini. Sejatinya kalau pengusaha, pelaku usaha, itu sebenarnya orang yang kita beri amanah. Kita percaya ke mereka. Kita membeli karena kita tidak punya waktu, tidak punya keterampilan, lalu kita membeli makanan contohnya. Maka kita percaya, insya Allah harapan kita makanan yang disediakan halal dan thayyibah, kan begitu. Tapi terkadang, nah ini tadi butuh dimensi kejujuran. Karena itulah saya ingatkan di sini, ketika bicara halal dan haram, itu ketika ada di bumi. Jadi setelah manusia ada di bumi, salah satunya adalah ayat ini. Ya Yuhannas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Nah, di sini ada kaitan sebenarnya, diingatkan. Karena itu saya mengatakan halal dan thayyibah itu perintahnya untuk manusia, bukan hanya sekedar untuk muslim, bukan. Jadi kita ini harus menjadi duta-duta orang-orang bagi pelaku usaha, orang yang jujur memberikan proporsi produknya itu benar-benar halal dan thayyibah. Jangan berpikir bahwa nanti saya akan mendapatkan keuntungan 40 lipat. Itu pikiran yang terlalu kalau saya mengatakan harusnya kita harus menjadi orang berpikir bahwa setelah ini ada kehidupan berikutnya dan saya merindukan itu, itulah surga. Karena bagaimanapun Nabi Adam alaihissalam diletakkan pertama kali, tadi saya sebutkan ayatnya, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hai Adam, tinggalilah olehmu dan istrimu di surga ini. Makan-makanlah kamu sesukamu di mana saja kamu berada. Tetapi jangan coba-coba kamu mendekati pohon yang satu ini, karena kamu termasuk orang yang zalim. Nah, akhirnya apa? Karena dilanggar, turunlah kita di bumi ini, tapi tetap keturunannya dari tadi yang saya sampaikan ya, yang menggoda Adam dalam hal ini ya, bentuknya syaitan tetap akan menggoda kita dalam bentuk keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi, yang bisa melupakan kita untuk bahwa kita hanya mampir di dunia ini sebentar, yang kemudian akan berada di tempat tinggal kita yang cukup lama ya, yang akan kembali ke kampung halamannya, semua merindukan itulah surga. Halal itu harus bersih, murni, dan dibuat sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Termasuk yang diharamkan adalah babi dan turunannya, darah dan turunannya, yang itu semua diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Nanti saya jelaskan tentang kehadiran ini. Nah, dari tadi saya menggarisbawahi ya, kenapa paparan saya ini saya blok dengan hitam sekali, ada kata kunci, pesannya untuk manusia. Terkait dengan apa? Makanlah yang halal lagi baik. Dari apa? Dari mana? Di bumi ini. Dan janganlah kamu, sama sebenarnya analoginya kalau pada ayat yang sebelumnya terhadap Nabi Adam alaihissalam disebutkan makanlah kamu sesukamu di mana saja kamu berada. Pada saat itu di surga. Sekarang kita di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.
Nih, sabut lagi setan. Ternyata makanan setan ada kaitannya ini dengan ya tetap menggoda terhadap manusia ini. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kata kunci ini penting sekali untuk kita pahami, karena sebenarnya di balik makanan itu tadi saya sampaikan ya, membentuk pribadi, membentuk fisik, mental, hal-hal spiritual dan sebagainya, itu memang sebenarnya terkait dengan apa yang kita makan. Karena itu ada ya yang menyampaikan, you are what you eat. Ya, jadi apa yang kita makan itu akan merefleksikan diri kita. Nah, saya kadang banyak berpikir itu ya terkait dengan hal-hal yang semacam itu, karena memang kita ini berharap, tentunya harapan kita mudah-mudahan yang kita makan ini justru semakin menguatkan iman kita, mendekatkan diri kepada Allah, bekerja dengan yang sejujurnya, menjadi orang-orang yang benar-benar hadir di bumi ini, yang menjadi penyinar kebaikan buat semuanya. Itu yang sebenarnya dari energi yang akan terpancar jika insya Allah kalau yang kita konsumsi itu makanan yang halal dan thayyibah. Halal itu sesuatu yang sesuai dengan hukum Islam yang untuk dilakukan, digunakan atau dikonsumsi. Sedangkan produk halal, produk yang diperbolehkan berdasarkan hukum Islam untuk dikonsumsi. Nah, ini diuraikan nanti pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Karena itu kenapa saya harus menguraikan semua ini sebelum masuk pada implementasi secara praktis, ya. Memahami landasan itu penting sekali, karena dengan pemahaman yang sangat fundamental, akhirnya kita kok ada BPJPH, kenapa ada BPJPH, kenapa ada apa istilahnya itu undang-undang dan sebagainya. Karena undang-undang jaminan produk halal itu dihasilkan oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan saya selaku kepala badan itu diberikan tugas amanah untuk menjalankan perintah undang-undang ini. Jadi landasan hukumnya itu undang-undang ini dalam dimensi kehidupan kita bernegara di Indonesia, di mana itu dijamin sesuai dengan UUD 45 pasal 29, di mana di situ katakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Nah, atas dasar tersebutlah maka muncul Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini menjadi landasan hukum untuk diimplementasikan, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan Muslim dalam hal ini, karena Muslim memang ya kewajibannya adalah mengkonsumsi produk yang halal. Baik, saya akan masuk pada pemahaman secara singkatnya. Ini ya, jadi sejarah singkat dari halal ini diawali, saya harus menyampaikan ini karena jangan sampai kita, halal ini tren dunia, bukan. Indonesia punya sejarah panjang. Nah, secara panjang itu tentu mulai dari awal sampai meletusnya apa yang kita kenal dengan dalam hal ini masalah nasional dari temuan seorang profesor di Universitas Brawijaya Malang ini. Ya, alhamdulillah beliau ini guru saya gitu ya, yang mengajarkan bagaimana memahami halal dan sebagainya. Ternyata penelitiannya sederhana di kampus. Di kampus yang dikonsumsi oleh kita ini, kalau mahasiswa gitu ya, bayarnya makan gitu ya, pokoknya makan, karena ya itulah kondisinya pada saat itu. Ternyata setelah diteliti, makanan minuman itu teridentifikasi mengandung sejumlah turunan dari produk asalnya babi, seperti bentuknya itu gelatin maupun lemak babi dalam makanan dan minuman yang menjadi masalah nasional, sehingga dampak dari ini apa sebenarnya yang terjadi adalah turunnya produksi nasional itu sampai 20-30%. Artinya apa? Bicara halal haram di Indonesia itu sangat sensitif. Nah, tentu inilah yang menjadi pemikiran DPR untuk mengangkat menjadi landasan undang-undang. Kenapa? Tentunya kalau tidak diatur dengan undang-undang, kita tidak bisa, walaupun ada undang-undang konsumen. Misalnya kita tahu beberapa bulan yang lalu bagaimana seorang yang berjualan, kalau tidak salah itu jualan bakso ya, ketika itu terus diposting pentol baksonya ada gambar kaki tikus begitu. Lalu apa yang terjadi? Usaha yang sudah lama ditekuni, sudah banyak pelanggannya,
ternyata harus ambruk dalam waktu sekejap. Nah ini kan harus dilindungi hal yang semacam itu. Niat baik harus dilindungi karena bagaimanapun konsumen akan mendapatkan kepastian hukum untuk mendapatkan produk halal ini. Pada tahun itu, pemerintah memang mengundang Majelis Ulama Indonesia untuk memecahkan masalah tersebut dan mendirikan namanya lembaga yang kita kenal sebagai LPPOM MUI. Namun pada saat itu sertifikat yang dikeluarkan memang sukarela. Kenapa sukarela? Karena tidak ada landasan hukum untuk menerjemahkan kepastian hukum itu gitu loh. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa sertifikat halal ini sifatnya sukarela. Kenapa kok sukarela? Karena tidak bisa dipaksakan. Karena bukan merupakan sebuah undang-undang yang mengatur kehidupan kita di dalam bermasyarakat, bernegara di Indonesia itu. Karena itulah menjadi masukan bagi DPR RI sebagai salah satu yang harus dipikirkan bagaimana melindungi masyarakat Indonesia ini. Dan kita tahu bahwa kemudian tahun 2001 itu kita kenal dengan skandal Ajinomoto. Nah, tentu kita tahu ini di Jawa Timur lagi meletusnya, ya. Pada saat itu ya harus diproses secara hukum dan sebagainya. Tentunya kita ingin bahwa kegiatan usaha di Indonesia itu harus kondusif. Maka harus dilindungi dengan undang-undang ini. Kemudian 2014 inilah lahir 17 Oktober 2014 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang disahkan dan diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Dan kita BPJBH menindaklanjuti pekerjaan itu karena undang-undang itu harus diterjemahkan dalam bentuk peraturan yang kita kenal PP nomor 31 tahun 2019 yang disahkan 3 Mei 2019. Kemudian diikuti oleh Peraturan Menteri Agama nomor 26 tahun 2019 yang diundangkan pada saat itu dan disampaikan 16 Oktober 2019. Nah, 17 Oktober 2019 wajib sertifikasi halal itu sesuai dengan ketentuan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah inilah kronologi ini kita pahami bersama karena memang merealisir kegiatan untuk implementasi Undang-Undang Nomor 33 ini butuh pentahapan, termasuk membentuk BPJPH itu harus dilandasi oleh keputusan Presiden, lalu peraturan Menteri Agama, lalu mengisi orangnya, kemudian kita bekerja sebagai satker di dalam kegiatan mengimplementasikan jaminan produk halal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan berikutnya. Mari kita pahami, Indonesia ini sebenarnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Kita itu punya undang-undang, punya aturan, kan begitu ya. Nah, cuman ya terkadang ya, mari kita harus ada keinginan baik kita untuk bersama-sama. Karena bicara halal ini sudah bukan lagi saat ini bukan kebutuhan hanya masyarakat Indonesia, bahkan dunia itu sudah banyak membicarakan. Saya sampaikan ini bukan karena ini ya, jadi produk hukum dari Undang-Undang Nomor 33 ini justru dinotifikasi di TBT WTO di Geneva, Swiss. Dan saya harus hadir di sana menjelaskan tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini di Technical Barrier on Trade dari World Trade Organization. Karena Indonesia memang sudah menandatangani tentang di WTO ini tahun 1994. Jadi implementasinya harus disosialisasikan di dunia bahwa Indonesia sudah punya undang-undang. Kemudian kita juga ditanyakan tentang PP-nya, PME-nya, dan sebagainya. Ya kita harus menjelaskan bahwa karena kita memang ingin melindungi masyarakat kita yang tentunya kalau halal adalah masyarakat Muslim, yang itu harus diundangkan. Dan alhamdulillah kita sudah punya undang-undang. Kalau toyibah tadi saya jelaskan, jadi tolong bedakan antara halal dan toyibah. Jadi toyibah ini wewenangnya ada di Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM. Dan tentunya terkait dengan Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Di situ toyibah itu diatur karena ini menyangkut tentang sanitasi, hygiene, keamanan pangan dan sebagainya.
kita juga punya hal yang mengatur tentang keuangan syariah. Karena itu tumbuh beberapa keuangan syariah kita dengan bank-bank syariah dan sebagainya. Jadi komponen undang-undang, peraturan, bahkan lembaganya sekarang sudah ada semua. Mari kita masyarakat ini memanfaatkan momen ini untuk memperkuat industri halal kita. Karena ini bagian dari ekonomi secara nasional, di mana kalau kita mengatakan competitiveness ya, nilai kompetisi kita itu Indonesia ini luar biasa sekali untuk industri halal. Karena pertama, populasi muslim terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Tetapi jangan sampai kita hanya melihat pasarnya, market yang ada di depan mata kita saja. Karena kalau seperti itu, ya tentunya di dalam kontekstual apapun kita sudah meratifikasi WTO, maka kita tidak akan melarang negara lain untuk menjual makanan, minuman, obat, kosmetik masuk ke Indonesia dengan standar halal yang tentunya ini harus diatur dalam sebuah perdagangan secara internasional lewat perjanjian dan sebagainya. Oke, selanjutkan. Oke. Nah, kalau kita melihat, saya menjelaskan karena banyak orang bertanya begini, BPJPH harusnya kan sudah bekerja mulai tahun 2014, tidak. Karena BPJPH itu lahir justru pada 11 Oktober 2017. Kenapa demikian? Karena pertama setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014 lahir, di situ disebutkan yang melaksanakan ini namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Maka tahun 2015 muncul namanya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tentang Kementerian Agama yang mengatur tentang keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian setahun kemudian 2016 lewat Peraturan Menteri Agama nomor 42 itu menyajikan struktur Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH ini. Jadi praktis kita sebagai Satker itu bekerja penuh itu pada tahun 2018. 2017 itu baru mengisi orang yang duduk di situ. Termasuk saya ini diseleksi, dipilih, lalu di SK-kan oleh Presiden untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Badan, melaksanakan tugas-tugasnya. Apa tugas yang harus dikerjakan? BPJPH dalam hal ini mempersiapkan pada saat itu namanya Peraturan Pemerintah nomor 31 yang tadi saya sebutkan sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kemudian kita menyiapkan juga dengan Peraturan Menteri Agama tentang pelaksanaan jaminan produk halal. Ini strukturnya. Saya memperkenalkan bahwa Kepala Badan itu bertanggung jawab atau berkomunikasi langsung dengan Menteri Agama Republik Indonesia sebagaimana sama seperti eselon 1 lainnya. Ada di sana ada Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Pendidikan pendidikan Katolik, Hindu, Buddha, ada Dirjen Pembimbingan Masyarakat Islam dan sebagainya ini. Nah, termasuk ada Litbang dan sebagainya. Oke, dari situ maka penjelasannya diuraikan lagi pada Peraturan Menteri Agama nomor 42 ini bahwa Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini memimpin 4 eselon 2 meliputi Sekretaris Badan, Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal. Ini saya uraikan supaya Bapak Ibu sekalian para yang ikut pada sesi ini paham bahwa strukturnya seperti ini. Jadi kalau ditanya BPJPH itu ada di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kantornya itu ada di Jalan di Lapangan Banteng ya, Jakarta Pusat. Itu. Sementara ini kita masih mempersiapkan pusat layanan halal dan sebagainya. Memang gedungnya dan sebagainya kita ada lagi gedungnya yang di Jalan Tamrin. Di situ juga melayani untuk pusat kegiatan untuk pelayanan halal. Baik. Nah, tadi saya sampaikan BPJPH lahir karena memang amanat Undang-Undang nomor 33, terbitnya Peraturan Presiden nomor 83, dan juga dari PMA nomor 45. Ini PMA nomor 42 tahun 2016, ini sebagai dasar hukumnya kami bekerja. Nah,
selama 2018, praktis kita ini bekerja mulai 2018, karena pada saat 2018 itulah saya sebagai kepala badan hadir di dalam rapat-rapat dengan DPR RI untuk menjelaskan anggaran dan sebagainya dalam rangka implementasi. Pada saat itu yang kita kerjakan pertama, mempersiapkan tentang peraturan pemerintah PP nomor 31 yang alhamdulillah 3 Mei ditandatangani dan diundangkan. Kemudian bentuk lembaganya di dalam pengelolaan. Ternyata di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal pasal 45 itu BPJBH itu statusnya adalah Badan Layanan Umum. Ini jadi eselon 1 bentuknya Badan Layanan Umum. Maka kita mengajukan kajian akademik yang disetujui oleh Kementerian Keuangan, keluarlah SK Kementerian Keuangan nomor 3 tahun 2019 pada tanggal 2 Januari 2019. Karena itulah ketika bicara tarif, BPJBH tidak bisa mengeluarkan tarif sebelum ada landasan hukum dari peraturan Menteri Keuangan. Ini yang harus dipahami. Jadi kita harus punya dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang berikutnya kita menyiapkan PMA nomor 26, lalu kita melakukan pelatihan calon auditor halal, yang alhamdulillah ini saya laporkan kepada Basnas, sudah hampir kita mencapai 226 orang. Dan itu tercover hampir perwakilan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Jadi ini dalam rangka apa? Untuk mendirikan LPH, karena di dalam ketentuannya LPH itu bisa berdiri jika ada minimal 3 orang auditor halal. Nah, calon LPH ini kalau kita hitung 226 bagi 3 itu hampir 77 berdiri LPH. Dan tentunya ini terkait dengan bagaimana setelah calon ini dilatih selama 1 minggu dengan dana alokasi yang disiapkan oleh BPJBH didiklat selama 1 minggu harus melakukan uji kompetensi, uji kepemenuhan sebagai auditor halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Lalu kita tentunya dalam perjalanannya tidak sepi dari gugatan terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan bagaimanapun pastinya BPJBH harus menanggapi. Karena itulah alhamdulillah 3 kali digugat, lalu keluarlah SK dari Mahkamah Konstitusi, 2 SK ini yang menegaskan bahwa BPJBH harus berjalan sesuai dengan perintah undang-undang. Kemudian keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini mengantar kita pada penyiapan sumber daya manusia. Kenapa? Karena ternyata auditor halal, penyelia halal, dan daya dukung sumber daya lainnya seperti chef halal, manajer halal, ini dibutuhkan oleh termasuk juru sembelih halal untuk mendukung industri halal. Karena itulah maka kita mendorong, dan alhamdulillah keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 266 tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019 keluar terbit SKKNI Auditor Halal. Jadi SKKNI itu singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk bidang auditor halal. Nah, dalam hal ini perguruan tinggi pasti sudah banyak kenal itu yang namanya lembaga sertifikasi profesi. Ini bisa diadop sebenarnya untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi terkait dalam dukungan industri halal. Dan alhamdulillah pada saat itu bersama Bank Indonesia kita melaksanakan First International Halal Dialogue tanggal 12 November 2019, yang kemudian saya harus berangkat ke Swiss karena memang harus menjawab notifikasi dari masyarakat Eropa atau EU dan USA di dalam pertanyaannya mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada tanggal 13-15 menghadiri sidang TBT WTO di Geneva, Swiss bersama tentunya ini Badan Standarisasi Nasional dan yang terkait lainnya. Dan alhamdulillah dengan undang-undang ini sebelumnya Indonesia karena belum punya undang-undang, belum halal ini dilakukan atau dikomando oleh negara, kita masih pada saat itu sebagai observer aja. Tapi alhamdulillah 4 November 2019 Indonesia menjadi full member dari SMIC. SMIC itu Standard Metrology Institute for Islamic Countries. Jadi ini di bawah OKI. OKI itu adalah kumpulan atau persatuan negara-negara Islam di dunia. Di mana bahasanya mengenai standar termasuk standar tentang proses jaminan produk halal ini.
Kita juga melakukan pelatihan calon penyedia halal yang sudah alhamdulillah mencapai 114 orang, bekerja sama di sini dengan beberapa, yang salah satunya Halal Institute sebagai salah satu institusi yang mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Tenaga Kerja memiliki SKK khusus penyedia halal. Dan ini kita kembangkan lagi menjadi SKKNI oleh BPJBH menjadi SKKNI penyedia halal. Harapan kita bahwa dengan sumber daya yang kompeten, jangan lagi Indonesia, kita tentu butuh yang ada di dalam negeri. Tapi di luar itu membutuhkan juga orang-orang dengan kompetensi, dan negara dalam ini hadir untuk memberikan pengakuan kompetensinya dalam bentuk SKKNI auditor halal ini. Baik, saya lanjutkan ya. Kalau bicara produk halal harus berpacu atau mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini. Pertama, kewajiban halal itu terurai jelas sekali nanti pada pasal 4, tetapi memahami produk halal itu apa sih? Produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan apa saja? Makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kewajibannya itu bersertifikat halal bagi produk yang memang punya keinginan dan punya komitmen. Tadi saya sampaikan, pelaku usaha yang punya komitmen, keinginan untuk menghasilkan produk halal, maka itu diatur dalam pasal 4. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun bagi produk yang tidak atau mengandung bahan yang diharamkan, itu diatur pada pasal 26. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sampai 20, itu diuraikan apa saja. Tadi saya sebutkan, ada babi dengan turunannya, ada darah, tentunya produk darah sekarang turunannya banyak sekali ya. Terus kemudian ada juga binatang yang disembelih tidak menyebut asma Allah, bangkai, bahkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya yang diharamkan dan sebagainya, ada di dalam klausul pada pasal 18 sampai dengan 20 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang itu diuraikan dalam peraturan pemerintah nomor 31. Nah, pelaku usaha itu wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Kalau kita melihat di BPOM, itu sudah ada logo atau stiker yang tertempel kalau mengandung turunan dari produk dari babi, maka itu biasanya ada lingkaran merah dengan gambar kepalanya babi. Kemudian ada pernyataan tentang berapa alkohol yang dikandung di dalamnya. Namun di dalam hal ini pada BPJBH itu menyampaikan bahwa pada komposisinya ditulis saja dengan tulisan yang berbeda, menyala, ini pada komposisi, karena memang terkadang kita tidak kenal dengan produk itu karena tidak disebut itu babi, begitu enggak, tapi berupa kode-kode yang sudah dipahami seluruh dunia. Misalnya European Code, kita mengenal misalnya bahan tambahan itu E470 berapa, E4110 berapa, itu bisa bentuknya pewarna, atau emulsifier, atau mungkin itu crackers dan sebagainya ya, untuk bagaimana dia stabilizer dan sebagainya ditambahkan. Namun terkadang itu didapatkan dari produk-produk yang memang haram begitu ya, tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai dalam pengertian di sini untuk kontekstualnya adalah kesyariatan atau hukum Islam. Oke, berikutnya. Nah, saya tadi menguraikan barang, tadi sudah saya jelaskan, makanan, minuman, dan sebagainya. Kalau jasanya yang mana? Ya usaha yang terkait dengan barang dan mata rantainya, seperti penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Nah, di sini yang terkait dengan jasa tersebut, itu diatur dalam PP, Peraturan Pemerintah, Pasal 68 Ayat 3. Baik, saya lanjutkan. Apa yang menjadi kewenangan BPJBH? Jadi kalau pertanyaan, yang mulai 17 Oktober itu memang wajib sertifikasi halal melalui BPJBH yang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal itu pada poin 3 ini, itulah kewenangan BPJBH selain merumuskan, menetapkan kebijakan,
jaminan produk halal juga menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal. Juga ini tadi mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri, sosialisasi, edukasi, publikasi produk halal. Hari ini bersama-sama dengan Basnas kita melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan mungkin ya saya katakan ini sebagai publikasi juga untuk memberikan pemahaman kita kepada masyarakat secara meluas. Karena itu luar biasa sekali antusiasme hari ini menunjukkan betapa masyarakat kita ternyata tren menjadikan halal lifestyle. Ini sudah menjadi bukti bagaimana Basnas menampung saat ini 13.000 yang mau masuk untuk ikut kegiatan ini, sehingga ini perlu diadakan seri yang terus berlanjut ini. Saya pikir hal yang bagus sekali. Kita BPJPH juga melakukan akreditasi terhadap LPH, registrasi auditor halal, pengawasan terhadap jaminan produk halal, membina auditor halal, dan melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, memasuki era berdasarkan undang-undang jaminan produk halal itulah, maka gambar secara sederhana, ya. Nanti kalau pertanyaannya, Pak, bagaimana secara teknisnya? Saya berharap nanti setelah seri pemahaman terhadap kebijakan, landasan hukum, sejarah, dan sebagainya, mudah-mudahan Basnas nanti mengundang kepala pusat, bagian-bagian yang berhubungan dengan secara teknis menangani sertifikasi halal untuk membuka sesi implementasi sertifikasi halal misalnya, atau registrasi sertifikasi halal. Itu sangat penting sekali sehingga kita lebih aplikatif. Kalau hari ini saya selaku kepala badan tentu bicara tentang kebijakan dan menyeluruh terhadap apa yang harus kita kembangkan. Nah, produsen atau perusahaan yang mau mengajukan sertifikasi halal harus mengirimkan dokumennya ke BPJPH untuk dilakukan apa? Verifikasi. Setelah verifikasi oke, diberikan, maka kita akan mengirimkan kepada perusahaan dan perusahaan diberikan hak untuk memilih LPH, lembaga pemeriksa halal, di mana karena itu kenapa di dalam undang-undang lembaga pemeriksa halal ini di dalam aturannya di situ pemerintah pusat, daerah, dan yayasan Islam diberikan hak untuk mendirikan lembaga pemeriksa halal asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, memenuhi syarat semuanya. Karena itu kenapa kami tentunya bicara pemerintah itu perguruan tinggi negeri seluruhnya itulah pemerintah, ya. Termasuk mungkin kalau dalam ini Kementerian Perindustrian yang punya cabang di mana dan sebagainya itu juga pemerintah pusat dan daerah. Bahkan pemda-pemda yang memiliki kemampuan dengan pemenuhan standar yang dibutuhkan bisa mendirikan LPH ini. Kemudian hasil audit ini dari LPH di lapangan tersebut dikirimkan dokumennya ke BPJPH untuk dilanjutkan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan sidang fatwa. Nah, di dalam proses ini perlu saya tegaskan, yang dilakukan sertifikasi bukan laboratori analisis base. Jadi berbasis pada laboratori analisis, bukan, karena kehalalan produk itu sifatnya adalah traceability. Artinya ini sangat beda. Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya mengajukan tentang namanya nutritional fact, itu pasti harus masuk laboratorium. Karena di situ harus dijelaskan berapa proteinnya, berapa lemaknya, itu pasti nggak bisa dikira-kira, itu harus masuk laboratorium, produknya harus diuji. Tetapi kalau kita, jika seluruh komponen produknya sudah berlabel halal, prosesnya mengikuti standar halal, lingkungan daya dukungnya juga memenuhi persyaratan halal, ya pastinya konklusinya tentunya produk itu tidak perlu dilakukan uji kecuali ada kecurigaan. Jadi contoh misalnya dokumennya bilang, oh produk kami semua halal kok Pak, tapi ahli yang menangani ini yang sebagai auditor itu melihat kecurigaan, ini ada tampilan kok seperti ini. Menurut ahli itu mengatakan ini harus diuji karena bisa jadi ini mengandung sesuatu hal yang tidak halal misalnya. Itu baru masuk ke laboratorium analisis begitu. Ini penekanan saya supaya bisa membedakan antara nutritional fact dengan kajian terhadap halal produk ini. Oke.
Nah, karena itu prinsip dasar sertifikasi halal ini traceability, kita telusur mulai dari awal produk materialnya sampai mereka diproses sampai siap jadi produk. Kalau memang dia siap disajikan dan sebagainya harus jelas semuanya. Karena itu kami seringkali menjelaskan ada gray area. Gray area itu jika produk yang sebelumnya halal, tetapi karena intervensi teknologi membutuhkan klarifikasi untuk menyebut produk itu halal. Contoh sederhana gini ya, pisang itu tanpa disertifikasi ya halal, ya. Jadi pertanyaannya, Pak, kalau pisangnya nyuri, waduh, undang-undang ini sudah mengcover itu sudah undang-undang yang mengatur sendiri ya terhadap hal itu. Tetapi pisang ini secara zatnya halal. Nah, ketika pisang ini menjadi industri pisang goreng, pertanyaannya muncul, digoreng dengan minyak apa? Kemudian bahan tambahannya digunakan apa, terigunya atau bahan penolongnya atau bahan tambahnya itu apa, ini yang harus jelas dalam dokumen itu. Itu yang kita kenal sebagai gray area. Hal yang sederhana lagi kalau kita perhatikan ya, contoh, kita melihat Lombok itu secara zat ya halal, ya, cabai, Lombok. Tetapi ketika kita menghasilkan industri untuk tepung cabai, ya, pasti kita bertanya, ini cabai jadi tepung bagaimana prosesnya? Dipanaskan dengan apa sinar matahari? Gimana cara memanaskannya? Oh, saya taruh belakang rumah. Nah, di belakang rumah ternyata dicek di situ ada kucing, ada anjing. Tentunya di sini harus sesuai dengan standar itu. Kita kan tentunya kita pasti ada dugaan. Nah, kalau binatang-binatang piaraan ini mencemari atau ya berurin gitu di tempat di mana itu ketika proses pengeringan terjadi, maka itu akan menjadi barang yang najis. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kemudian tentu pada saat pengeringan tidak langsung kering, dikumpulkan di gudang. Kita lihat gudangnya, jangan-jangan malam hari karena produknya ini sudah dipanaskan, anget ya, hangat, memberi kesempatan tikus pada kumpul di situ. Ini saya mendapatkan video itu ya, video ketika menjemur ulang Lombok ini tadi, lalu berbuyarlah di situ kumpulan tikus kecil ya, yang tentu akan ya pastinya akan ya mengeluarkan kotoran, najis dan sebagainya di situ. Nah inilah hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi yang halal itu memang udah jelas, tapi yang haram juga jelas juga diatur pada pasal 18 sampai 20 ini. Oke, berikutnya. Nah, proses sertifikasi ini memang sebenarnya diatur karena memang ini yang saya sitir semuanya berdasarkan undang-undang. Jadi tadi sudah saya jelaskan kebutuhan waktunya itu ada kalau dalam hal ini kalau kita kalkulasi hampir 90 hari kerja sampai 112 hari kerja. Nah ini makanya kita mengusulkan setelah mendapat keluhan dari banyak konsumen, produsen dan sebagainya, tentu ada beberapa masukan yang ingin menyederhanakan ini menjadi lebih cepat. Karena komparasinya misalnya di Malaysia itu ternyata lebih cepat dari ya tidak lebih dari 20 hari kerja. Sertifikasi halal sudah selesai. Begitu juga Singapura dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini berlaku selama 4 tahun. Ini pun kami sitir dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Memang jaminan U33 ini mengatakan berlaku 4 tahun. Ya, ini jadi seperti itulah. Nah, ya, tentunya di sini tadi saya menyampaikan LPH, dia harus memiliki auditor halal, bisa kerjasama atau memiliki sendiri laboratorium dengan standar ISO 17025 dengan cakupan luasan untuk uji kehalalan produk ini. Nah, bagaimana dengan UMK? Saya tadi menyebutnya, perguruan tinggi kami dorong memiliki halal center atau pusat kajian halal atau mungkin pusat-pusat halal, silakan saja. Karena memang tugas perguruan tinggi ini kan mendampingi masyarakatnya dan itu ada dalam Tridharma Perguruan Tinggi karena pengabdian masyarakat. Karena itu Basnas seandainya share bersama dengan banyak perguruan tinggi menghidupkan pusat-pusat halal ini sangat baik sekali. Karena bagaimanapun UMK tentu akan terfasilitasi untuk menjadi pembimbing, pendamping untuk mendapatkan produknya ini sesuai atau layak halal untuk disertifikasi
di jaminan produk halal ini ke BPJPH. Itulah maksudnya supaya kita bisa bekerja, karena memang saya mohon maaf menyampaikan ini, kadang UMK ini kan memang coverage-nya tentunya terkadang dia juga pelaku usahanya, juga berperan sebagai prosesornya, numpuk semuanya ditangani satu orang. Nah ini kalau mengisi form tentu akan keberatan dan sebagainya, kita harus membantunya ini. Perguruan tinggi menjadi program yang sangat penting ini untuk menggerakkan jaminan produk halal sebagai bagian dari implementasi Tridharma pengabdian pada masyarakat. Oke, berikutnya. Nah, ada sesuatu hal pertanyaan pada saat itu. Jadi 2018 itu kita ditanya apa semua produk harus sertifikasinya halal pada saat itu. Oh tidak, ternyata setelah kita melakukan dialog dan sebagainya dan mengeluarkan peraturan Menteri Agama, produk yang kita prioritaskan makanan dan minuman dulu dimulai 17 Oktober 2019. Diberikan jeda waktu 5 tahun. Karena ingat jumlahnya ini luar biasa sekali loh UMK kita ini. Nanti kita bisa lihat profilnya. Hampir 63 jutaan itu UMK kita. Tadi ini saya melihat 13.000 partisipan ini sudah representasi melihat bagaimana banyaknya sebenarnya UMK. Itu UMK unit, bukan produk. Padahal yang disertifikasi produk loh. Satu unit bisa menghasilkan 5 jenis produk dan sebagainya. Nah ini dimulai 17 Oktober 2019, wajib sertifikasi halal dengan masa pembinaan dan diawasi selama 5 tahun. Ini semuanya mari bersama-sama semangatnya untuk menghasilkan produk dengan standar halal yang sesuai dengan undang-undang. Bagaimana dengan produk di luar makanan minuman? Itu dimulai sejak 17 Oktober 2021. Meliputi produk apa saja? Non obat, non produk biologi, non alkes, dan non PKRT ini ya. Lalu obat, produk alat kesehatan PKRT itu diatur berdasarkan kelas risiko dan diatur berdasarkan kelompok-kelompoknya. Ada obat tradisional, suplemen kesehatan, obat bebas, obat keras dan sebagainya. Ini kita berikan jeda waktu sebagaimana yang ada di dalam paparan kami ini, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Sedangkan produk biologi termasuk vaksin itu diatur sendiri dalam peraturan presiden. Dan dalam hal ini kita masih berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk melanjutkan implementasi pada produk biologi termasuk vaksin ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Lembaga, Kementerian Kesehatan, dan BPOM. Nah, baik, ini gambaran secara menyeluruh. Ada pertanyaan misalnya, Pak, saya punya produk kosmetik. Boleh nggak saya mengajukan sekarang? Boleh. Jadi silahkan saja kalau sudah siap, ya daftarkan aja untuk sertifikasi halal. Tidak salah itu. Sangat baik sekali begitu. Ya, ini atau mungkin obat tradisional, suplemen, dan sebagainya. Silahkan. Tetapi kita memiliki kebijakan mulai 2021. Ini. Baik, saya lanjutkan. Hal yang perlu dicermati, memang biaya sertifikasi halal ini diatur dalam beberapa aturan, petahapan jenis produk tadi saya sampaikan, pengawasan, peran serta masyarakat, dan ketentuan pidana ada semua di dalam undang-undang. Kemudian kita pembiayaan, ini seringkali ditanyakan. Memang di dalam hal ini kehadiran Basnas luar biasa sekali, terima kasih. Karena memang kita sudah membicarakan dengan Kementerian Keuangan bahwa UMK, mikro kecil, saya tegaskan ini ya, UMK itu definisinya mikro kecil, dengan omset di bawah 1 miliar, itu memang dibebaskan dari biaya sertifikasi halal. Nah, Rp0, tetapi pemerintah di sini harus menyiapkan dana untuk apa? Pendampingan, audit, dan untuk sidang fatwa. Ini yang harus disiapkan pemerintah. Pelaku usahanya tidak dibebani apa-apa, Rp0 saja. Nah ini perlu kita sosialisasikan bersama Basnas, Halal Center untuk membantu di dalam kegiatan ini. Nah inilah yang harus kita sinergikan bersama. Nah itu perlu kita bertemu untuk menerjemahkan dalam bentuk implementasi berikutnya. Tetapi dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Tadi kami sampaikan, pemerintah adalah dimasukkan dalam ini pihak lain. Karena itu ketika kita bicara dalam konteks ini, kita mengambil sikap bahwa ya kalau bisa memang omset di bawah 1 miliar dibebaskan dari pembiayaan sertifikasi halal.
Tapi dalam hal ini pemerintah menyediakan dana untuk tadi pendampingan, lalu audit, ya, kemudian tentu untuk sidang fatwa. Ini yang harus saya sampaikan. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini itu sebenarnya sangat luar biasa sekali karena saudara semuanya itu sesuai dalam pasal 53, 54 ini mempunyai peran. Perannya apa? Boleh kok melakukan sosialisasi jaminan produk halal. Tadi disampaikan oleh Basnas, ya, Pak, kita ingin sama-sama melaksanakan ini supaya tiap area di Indonesia ini bisa mensosialisasikan jaminan produk halal sesuai standar. Itu sangat baik sekali. Jadi kita rumuskan nanti mudah-mudahan karena saudara semuanya yang hadir boleh mensosialisasikan bahwa satu, sekarang jaminan produk halal itu dasarnya undang-undang begini. Penjelasannya silakan, saya sampai mengatakan begini, diambil saja ini materi saya untuk sosialisasi, tidak masalah. Karena itu bagian dari kita untuk membina masyarakat kita. Jadi sosialisasi jaminan produk halal, mengawasi produk yang beredar. Nah, di dalam mengawasi ini masyarakat, saya himbau, jika ada sesuatu yang melanggar terhadap ketentuan peraturan jaminan produk halal, silakan laporkan lewat tertulis dengan data yang lengkap. Jangan diedarkan lewat media sosial lainnya, karena bagaimanapun Anda pasti kena undang-undang ITE, ya. Jadi tolong dikirim aja, nanti BPJPH akan mempelajari dan mengontak, karena sekarang BPJPH ini bukan hanya di Jakarta. Kita punya Satgas jaminan produk halal ini, pelaksanaan untuk sertifikasi, registrasi, dan hal yang terkait dengan jaminan produk halal, itu di kantor wilayah Kementerian Agama seluruh Indonesia. Beberapa memang sudah mulai kantor wilayahnya sudah membagikan perannya sampai ke kabupaten kota. Tentunya ini tergantung kepada kemampuan sumber daya yang ada di sana, dan kita ingin juga penyuluh agama menjadi orang-orang yang terdepan di dalam sebagai duta-duta untuk pemahaman tentang sertifikasi halal ini. Peran pengaduan dan pelaporannya ke BPJPH ini tolong dicatat betul, jangan sampai Bapak Ibu sekalian gampang sekali ya menyebarkan sesuatu yang seperti saya contohkan tadi. Ini orang sudah bersusah payah bangun usahanya, ya kan? Kemudian ada yang ya artinya itu yang bahasanya apa ya? Merekayasa, di foto pentolnya ini ada gambar kaki tikus lalu disebarkan. Wah, ini kan luar biasa sekali, bahaya sekali, kasihan mereka, pelaku usahanya ambruk, dan kita tentu membutuhkan apa ya istilahnya, ya harusnya kita harus berlaku bijak, karena bagaimanapun kalau memang pelaku usaha ini benar-benar sudah bersertifikat halal, pelaku usahanya juga harus komitmen di dalam mengimplementasikan jaminan produk halalnya ini. Oke, berikutnya kerjasama internasional mungkin saya lalui ya, karena ini memang forumnya adalah secara UMK di dalam. Kemudian saya tidak, kita melihat dunia ya. Coba, dunia itu sudah luar biasa sekali. Thailand itu bukan negara dengan populasi muslim besar ya, tetapi mampu bergerak menjadikan visi menjadi dapur halal dunia. Ini. Nah, kalau kita tidak menjadikan negara kita ini seperti ini, ya kita akan hanya dilihat menjadi pasar saja. Nah, kami berharap dengan para UMK yang gabung ini, mudah-mudahan UMK-nya akan naik derajatnya dari PIRT menjadi MD, menjadi ML, menjadi eksportir. Ini akan memperkuat bagaimana ekonomi bangsa kita ini dengan captive market yang jelas-jelas besar, terbesar di dunia, untuk muslim terbesar di dunia ada di Indonesia, justru kita siap berkompetisi dengan produk luar, begitu. Nah, kita bisa melihat Korea Jepang, ya karena memang COVID, akhirnya Olimpiade 2020 tertunda. Sebenarnya kedua negara ini sudah mempersiapkan infrastruktur halal yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena kedua negara ini bukan hanya sekedar tujuannya mencapai kesuksesan Olimpiade 2020, tetapi bagaimana menarik para pelancong wisatawan muslim datang ke negaranya, berlama-lama tinggal di sana, menikmati makanan halal, hotel yang standar halal, fasilitas dan sebagainya, memudahkan mereka untuk
para muslim ini melaksanakan ya kegiatannya dan tentunya menjalankan ibadahnya. Kita kalau dulu saya ketika sekolah di Jepang itu sulit ya mencari yang namanya tempat sholat di bandara. Sekarang di Haneda itu mudah sekali. Bahkan di beberapa kota sudah mengoperasikan musola-musola yang mobile. Ya ini luar biasa sekali ini. Ya. Jadi kesiapannya luar biasa sekali. Begitu juga negara-negara lain. Kita tahu bahwa pemasok daging unggas terbesar itu justru dari Brasil. Nah, kalau kita tidak siap-siap, ya tentunya kita tidak bisa. Harusnya kita berkompetisi dengan baik di sini, termasuk Australia, pengekspor daging yang handal sekali. Itulah fakta di dunia ini ya terkait dengan ekonomi halal ini. Jadi memang mempunyai peluang yang sangat besar sekali. Diperkirakan tumbuh dengan kegiatan halal ini sampai di atas 8-10%, bahkan itu mencakup untuk contoh begini, banyak yang memberi laporan ke saya, ternyata baju muslim yang tertinggi diekspor ke Timur Tengah itu asalnya dari Tiongkok ini. Nah, inilah mungkin para Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah umroh, haji, boleh dilihat itu. Jangan-jangan made in-nya bukan made in Indonesia, begitu ya. Nah, kita harus mampu berkompetisi di era global ini. Oke, begitu. Ada kunci yang sangat penting sekali, tentu berangkat dari sejarah kita. Pertama, 1988, 2001, ini pernyataan penting. Muslim adalah segmen konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Setiap perusahaan yang tidak mempertimbangkan bagaimana melayani maka mereka akan kehilangan kesempatan yang signifikan dari hulu sampai hilir. Jadi produk Anda akan ditinggalkan, tidak akan dibeli. Sekarang halal lifestyle itu sudah luar biasa sekali berkembang dan semua muslim itu membutuhkan produk itu. Ini jadi tangkaplah ini sebagai satu kesempatan pemerintah menyediakan, memfasilitasi, mendorong tumbuh kembangnya ekonomi kita ini. Oke, berikutnya. Ya, kalau kita melihat di sini, ini data yang menyajikan ternyata Indonesia bukan top 10 sebagai produsen makanan minuman halal. Nah ini kan ya gimana ya kita sebagai hanya dilihat sebagai market terbesar saja begitu. Ya mari kita dorong UMK berperan penting. Karena kalau kita lihat proporsi UMK ini hampir merupakan 63 juta, kemudian 64% dari hampir boleh dikatakan 80%-an penyerap tenaga kerja yang luar biasa sekali. Nah ini harus penting sekali. Keuangan syariah kita masih jauh ketinggalan dengan Malaysia. Karena itu kita bergandengan dengan BI, dengan bank-bank syariah untuk mendorong bagaimana produk halal ini juga difasilitasi dengan cara-cara artinya mendorong tumbuhnya keuangan syariah. Wisata halal, walaupun kita sudah di-announce bersama Malaysia sebagai top pertama, tetapi ingat masih banyak masyarakat kita barangkali belum paham ya memaknai halal. Artinya begini, Muslim itu ya boleh berkunjung ke Borobudur, tapi ketika datang ke sana tentu kita butuh ya namanya contoh warung dengan makanan halal, bersertifikat halal ya, kemudian restoran, bahkan mungkin hotel, dan mudah misalnya mencari tempat sholat dan sebagainya. Inilah yang kita pahami bersama ini ya. Busana Muslim kita sebenarnya sangat kompetitif sekali, cuman tinggal bagaimana mengemasnya di dalam forum-forum kompetisi dan sebagainya, mempromosikan. Oke. Untuk yang lainnya, kosmetik dan obat, walaupun kita mengenal beberapa produk yang sudah sangat membumi di Indonesia ini, namun memang produk itu untuk produk-produk yang global barangkali ya masih harus berkompetisi karena tidak masuk di dalam kosmetik dan obat sebagai produsen top 10 produk yang kita katakan tadi. Baik, saya beri contoh ini Jepang. Karena cukup lama saya ini tinggal di Jepang dan mengalami kesulitan bagaimana harus mendapatkan makanan halal. Akhirnya kami berkolaborasi dengan teman-teman yang muslim, menyembelih ayam sendiri dan sebagainya. Kalau kita ke Jepang, pasti kita akan menginginkan foto-foto karakter Jepang seperti ini. Tapi coba lihat sebelah kanan. Ini ada kita sebut washoku. Washoku itu makanan tradisional settingnya Jepang, duduk di tatami, lalu kalau digeser, biasanya itu kamarnya dari kertas gitu ya, dindingnya itu digeser, ada musolahnya. Dan makanannya standar halal. Dan ini kalau ditanya siapa yang menstandarisasi, siapa yang memberi jaminan, ternyata dari Malaysia.
Nah, ini kesempatan besar buat Indonesia untuk bekerja sama membangun hubungan internasional dengan beberapa negara dalam rangka memberikan jaminan produk halal. Kemudian ini saya sampaikan, ini salah satu contoh ya, di belakang ini musola, tapi yang di depan waitersnya coba pakai kimono tapi menggunakan hijab. Kenapa sampai begitu? Karena Muslim ini tadi tumbuh dengan baik sekali, kemampuan membeli tinggi, dan berharap mereka kalau rekreasi ya berlama-lama lah di Jepang karena tidak akan ada kesulitan mendapatkan fasilitas halal. Bahkan beberapa mengatakan begini, sebelum umroh atau haji ada baiknya mampir ke Tokyo dulu atau ke Seoul atau beberapa kota di Jepang dan Korea, lalu menuju ke sana karena dia sudah menyiapkan namanya ekosistem halal. Luar biasa sekali. Ekosistem halal itu adalah mulai dari makanan tersedia halal, misalnya bandaranya disiapkan fasilitas untuk beribadah muslim, kemudian juga hotel dan restorannya standar halal. Nah, inilah gambar kami secara gamblang. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kita untuk membangun bagaimana kita menstimuli atau menangkap peluang industri halal ini menjadi setidaknya minimal menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan siap berkompetisi dengan produk lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sesi ini memberi gambaran secara menyeluruh. Terima kasih. Kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Insinyur Sukoso, PhD, telah menyampaikan pemaparan materinya. Bapak Ibu sekalian, Sobat UMKM semua, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, untuk yang belum mensubscribe channel Basnas TV, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Saya tunggu sekitar 3 detik. Oke, sama-sama kita subscribe bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena di channel Basnas TV juga akan terus kita update berbagai macam tayangan yang bermanfaat. Juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk mensubscribe channel yang kedua yaitu LPM Basnas. Silakan Bapak Ibu search dan kemudian like channel LPM. Nah, untuk menyegarkan suasana, kita sama-sama lihat video terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian, silakan untuk ditayangkan. Malah suami sehari bisa beli oksigen 8 tabung, jadi sisanya tuh baru tuh buat anak-anak, buat jajan, terus masak diatur-atur. Saya Ibu Nur Aini, istri dari Pak Ari Winarso, yang sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Cisarua. Pertama sakit tahun 2011. Kalau anak-anak alhamdulillah sehat. Saya titipin di Jakarta. Saya kalau di sini kasihan nggak ada yang tuanya, nggak ada yang jagain anak-anak. Terus tiap hari juga saya bantuin bikin kebab, lumayan buat anak sekolah. Ya pas-pasan tapi alhamdulillah dah barokah. Assalamualaikum, Ibu Nuraini. Setelah dapat bantuan dari Basnas seperti sembako kemarin, ada beras, ada telur dan lain-lain, alhamdulillah ngebantu banget buat anak-anak. Jadi nggak perlu utang lagi di warung gitu. Terus alhamdulillah ada dana tunai juga buat ongkos ke rumah sakit, bisa 3 hari sekali kan ke rumah sakit. Saya mau ngucapin banyak banget makasih buat Basnas yang udah ngebantu keluarga. Saya doain biar tambah lancar, sukses dan berkah dan lancar semuanya. Iya, baik, terima kasih. Selanjutnya juga kita sama-sama mendengarkan sedikit
sepatah dua patah dari Bapak Irfan Syauqi Baik kepada Pak Irfan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasi yang sangat luar biasa dari Prof. Sukoso, dan barangkali nanti ke depan insya Allah kita akan melanjutkan series webinar terkait dengan sertifikasi ini pada hal yang lebih teknis seperti yang disampaikan, disarankan Prof. Sukoso di awal ya. Insya Allah kita akan lanjutkan, dan kepada Bapak Ibu sekalian silahkan untuk memantau terus ya perkembangan dan informasi, karena sertifikasi ini adalah satu hal yang sangat penting. Dan terima kasih banyak atas pemaparan yang sangat luar biasa dari Prof. Sukoso. Dan kemudian saya juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian ya, untuk mari kita bersama-sama mengoptimalkan potensi zakat ini dengan cara kita menunaikan kewajiban zakat kita. Dan Basnas saya kira sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat ini juga siap untuk menyalurkan zakat Bapak Ibu sekalian. Dan di antara pemanfaatan zakat ini adalah untuk pengembangan UMKM. Ya. Jadi itu salah satu yang kita lakukan, dan mudah-mudahan sekali lagi optimalisasi potensi zakat ini bisa berdampak luas kepada penguatan perekonomian umat dan perekonomian bangsa. Dan informasi lebih lanjut juga bisa diakses secara online di website basnas.go.id. Di situ informasi rekening dan proses pembayaran juga bisa dilakukan, dan juga kita terbuka dengan semua platform yang ada. Kita juga sudah berkolaborasi dengan platform e-commerce maupun juga platform crowdfunding mengenai pengumpulan zakat ini. Dan kegiatan-kegiatan Basnas juga bisa dipantau di website basnas.go.id /pendistribusian. Sekali lagi itu barangkali dari saya, dan insya Allah ini adalah awal yang sangat baik, dan kita akan lanjutkan dengan series online kelas UMKM dengan topik-topik yang lebih teknis, sehingga teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terutama para pengusaha UMKM bisa mendapatkan gambaran yang lebih teknis lagi. Dan pada Prof. Sukoso saya ucapkan terima kasih, semoga ini menjadi amal jariah kita bersama. Dan kolaborasi BPJPH dan Basnas ini bisa terus kita perkuat ke depannya, karena buat kami sinergi itu Prof artinya silaturahmi. Jadi energi positif BPJPH dan Basnas itu bisa kita kolaborasikan. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, Sobat UMKM, ini pertanyaan yang masuk sudah banyak sekali. Mungkin dari Pak Prof. Sukoso akan menjawab beberapa pertanyaan yang mewakili ya. Adapun untuk pertanyaan yang lebih detail mengenai teknis, insya Allah seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. dan Pak Irfan, kita akan membuat beberapa seri lanjutan yang lebih detail, yang intinya adalah kami berupaya melayani Bapak Ibu sekalian, Sobat UMKM, untuk mendapatkan sertifikasi halal gitu ya Prof ya. Itu. Oke, ini saya langsung ke pertanyaan aja Prof. Yang pertama, untuk pengajuan sertifikasi halal yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, apakah harus MOU dengan BPJPH pusat atau cukup dengan BPJPH provinsi? Oke, saya jelaskan. Karena begini ya, biasanya kan makna MOU itu menjadi landasan hukum kita untuk pertanggungan jawab. Nah, BPJPH saat ini memang ada di pusat. Ya, kenapa? Karena sebenarnya pesan undang-undangnya itu BPJPH dapat mendirikan perwakilan di daerah. Tetapi untuk membuka itu, ini negara, jadi ngurus negara itu ada aturannya. Jadi kami harus melakukan kajian akademik ya dengan Menpan RB. Karena itu terkait tentunya pertama adalah mengenai fasilitas dan pengerjaan sumber dayanya dan sebagainya. Ini terkait dengan kepegawaian, karena BPJPH ini kan pemerintah, isinya pasti pegawai negeri. Lalu di sana pasti eselonisasi dan sebagainya. Nah, insya Allah tentunya kita tetap berjuang itu, sebagaimana tentunya kita butuh waktu. Kami ketika masuk
di BPJPH harus mempersiapkan diri kelembagaan kita di dalam melaksanakan ini, sehingga keluar SK Menteri Keuangan bahwa kita BLU itu yang membutuhkan sebuah komunikasi. Jadi doakan saja semoga BPJPH BLU-nya berjalan dengan artinya utuh ya, karena kita lagi menunggu peraturan Menteri Keuangan untuk tarif sehingga kita bisa bekerja sebagai BLU sempurna. Kemudian kita tentu akan bergerak lagi membangun perwakilan di daerah. Nah, karena itulah dasar MOU penting. Karena pemerintah daerah pasti akan diperiksa oleh badan pemeriksa. Nah, disinilah nanti bagaimana itu, saya pikir tidak merupakan satu hal yang sangat sulit melakukan penandatanganan MOU. Kita bisa saat ini dengan Zoom meeting saat ini luar biasa sekali. Saya beberapa kali MOU dengan perguruan tinggi saya laksanakan dengan Zoom meeting aja selesai sudah, asal mereka tersosialisasi dengan baik. Iya, ini jawabannya, Pak. Ya. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Prof. Selanjutnya pertanyaan, apakah masa berlaku sertifikat halal UMK dengan industri itu berbeda, Prof? Gitu. Di mata hukum semuanya itu sama sebenarnya, tidak ada. Jadi 4 tahun ya 4 tahun semuanya, karena undang-undangnya bilang begitu. Karena itulah tadi saya sampaikan sebelum masuk hal yang praktis tadi, mari kita pahami bahwa ini ada aturan. Aturan yang bentuk apa? Ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ada peraturan pemerintah nomor 31, ada peraturan Menteri Agama. Ini bagi pelaku usaha saya sampaikan harus dipahami betul. Atau paling tidak Halal Center menjelaskan ini. Jadi jangan sampai bahasanya gini, kita ini kan mau masuk di lalu lintas ya, perdagangan itu kan lalu lintas, mau masuk ke jalan raya, anggap jalan raya. Kalau kita nggak tahu P yang dicontreng itu apa, tidak boleh belok, itu kan aturan, ya aturan adalah dasar hukum sama. Jadi saya berharap para pelaku usaha itu paham ini sehingga melakukan kegiatan itu sesuai dengan aturan yang benar ini. Nah, untuk mengatakan itu barangkali mohon maaf, kadang UMK ini ya bahasanya gini, aduh Pak, saya nggak sampai kayak gitu dong, bantulah kami. Karena itu kenapa kami meminta tolong bekerja sama dengan perguruan tinggi membangun Halal Center atau pusat kajian halal. Mereka ini kita didik menjadi penyelia halal. Tadi saya katakan, anggaran kami memfasilitasi 1 minggu untuk diklat dalam rangka mempersiapkan calon auditor halal. Nah ini tentunya dengan Basnas kami ingin bergandeng tangan, karena itu pesannya tadi dari Pak Irfan bagus sekali. Zakat arahkan ke Basnas, karena manfaatnya pasti nyata. Saya kadang kalau datang di masjid-masjid itu bilang gini, alangkah indahnya kalau masjid ini juga merupakan bagian di dalam mendorong, karena sekitar masjid masih banyak UMK. Nah ini tinggal mensinergikan aja sebenarnya, bahwa uang itu akan mengalir dengan fungsi yang tepat. Karena sekitar kita banyak UMK, kita belanja di sana, jaminan produknya pasti halal. Ini sangat penting sekali. Bahkan saya mendorong begini, masjid kalau ingin mendapatkan bahasanya penghasilan dalam pengertian, karena saya pernah pengalaman dulu di Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang, tiap kali Jumatan saya bilang gini, Ibu, kalau bapaknya mau dikontrol benar Jumatan, pesen aja itu ayam yang kami potong, pasti halal itu, karena kami motong sendiri. Ya akhirnya ibu-ibu itu datang sambil memberi note kepada bapaknya, saya pesen minggu depan disiapkan 5 ekor ayam ini. Nah ini sebenarnya kancah dalam pemahaman kita masjid sebagai ada kegiatan ekonomi di situ bisa diterjemahkan, bisa menjadi pusat atau rumah potong unggas, ya kalau bisa besar sampai rumah potong hewan, menyediakan daging halal dan sebagainya. Luar biasa sekali, remaja masjidnya digiring menjadi para juru sembelih halal yang handal, bersertifikat. Saya melihat, mohon maaf ini kita masih jauh dari ideal ya, mau menuju Idul Adha ini, aduh menyembelih itu kadang ngeri saya melihatnya. Mana pisau yang nggak standar, cara menyembelih nggak standar. Ini kan pekerjaan rumah kita, tapi tidak bim salah bim bahasanya. Kita harus mensosialisasi, mendorongnya dengan sabar. Bagaimana masyarakat kita itu punya awareness, kesadaran halal, mulai dari cara memilih hewan sembelihan yang benar, yang sehat, gitu kan? Cara menyembelihnya, cara menguliti, cara membersihkan. Saya sering katakan begini, contoh sederhana ya, ayam dipotong sudah benar-benar mengikuti standar halal, tapi belum mati sempurna, sudah masuk ke air panas.
Saya tanya, itu statusnya apa ya? Jadi matinya dia, si ayam, bukan karena sembelihan, tapi karena kena air panas. Untuk segera itu diambil bulunya. Nah, ini contoh sederhana. Mudah-mudahan pertanyaan tadi kejawab ya, itu. Oke. Terima kasih Prof. Ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Prof ya. Kalau perpanjangan sertifikat halal, apakah masih bisa gratis atau bayar ini Prof? Sekarang pertanyaan itu harus dijawab begini. Pertama begini ya, tadi saya uraikan landasannya. Sebenarnya pihak BPJPH itu kan sudah berbicara memang dan kesepakatan dengan Kementerian Keuangan bahwa omset yang 1 miliar itu dibebaskan dari biaya sertifikasi halal. Ingat, pelaku usaha dibebaskan itu. Tapi untuk mengimplementasikan itu, artinya pemerintah dalam hal ini harus menyiapkan dana. Dana untuk apa tadi? Membimbing UMK-nya, melakukan audit. Kan tidak ada, para auditor ini berjalan sukarela. Kalau ada sih terima kasih sekali. Paling tidak kan uang bensin lah ya melakukan audit. Betul. Karena itu kenapa LPH harus didirikan di banyak tempat supaya efisien, efektif. Bagaimanapun itu. Yang ketiga, harus menyediakan dana untuk sidang fatwa. Para ulama kita ini sidang pastinya menyediakan dari hasil audit di lapangan, disidangkan butuh dana. Pemerintah harus menyiapkan itu, karena itu dealnya saat ini kami masih menunggu peraturan Menteri Keuangan terhadap tarif itu. Dan mudah-mudahan dengan realokasi budget kami dan refocusing terhadap kegiatan yang selama ini, memang selama ini Kementerian Agama salah satunya adalah mendorong bagaimana kebangkitan UMK ini setelah kita PSBB dengan masa 3 bulan kegiatan. Kami membuktikan ini dengan data hampir 90% sertifikasi UMK ini jatuh langsung mulai Maret. Jadi hanya 10% aja dia yang melaksanakan sertifikasi, dan mudah-mudahan dengan realokasi yang dilakukan Kementerian Agama ini segera mengucur sehingga ya memang tidak bisa mengcover sejumlah besar itu. Karena itulah kami berharap Basnas dalam hal ini bergandeng tangan bersama kementerian lembaga lain bergandeng bersama, karena jumlah yang kita tangani besar. Dan tidak mungkin itu dana seperti itu disediakan oleh Kementerian Agama sendiri. Itulah. Siap. Mudah-mudahan doakan semoga peraturan Menteri Keuangan tentang tarif segera keluar ini. Amin. Kita doa bersama ya Prof ya. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak Prof Sukoso. Bapak Ibu sekalian, ini berhubung pertanyaan banyak sekali ya, ribuan. Ini kami cukupkan karena memang waktu juga yang sudah selesai. Kita sama-sama dengarkan closing statement dari Prof Sukoso untuk kegiatan UMKM kelas online pada pagi hari ini ya Prof. Silakan. Ya. Kalau closing statement-nya saya sangat mengapresiasi. Pertama tentu kepada Basnas untuk mari kita bergandengan tangan ya menjalankan ini kegiatan mulia, karena ini perintah Al-Quran ya. Tadi saya sitir itu halal dan thayyibah, ini bukan sekedar pekerjaan duniawi. Nah, mari kita bergandengan tangan bersama bagaimana membantu para pelaku usaha UMK ini ya, dengan kata tadi kalau bisa ya harus kita ringankan supaya kita bisa menjalankan roda ekonomi kita akan tumbuh lagi, bangkit lagi setelah masa dalam hal ini dan memasuki new normal ini. Kemudian tentu saya mengapresiasi sepenuhnya kepada 13.000 yang barangkali tidak ketampung tadi. Betul, Mas Ahmad tadi menyampaikan hanya 1.000 Pak ya Mas ya. Saya katakan saya tidak akan pernah capek lelah kalau Bapak bisa mendesain tiap hari, asal misalnya waktunya sinkron dengan jadwal kami, saya akan hadir begitu. Paling tidak porsi kami memberikan penjelasan mendasar dulu, karena sebelum ngomong praktis harus jelas dulu maunya apa itu. Ini statement kami, jadi saya mengapresiasi semuanya kepada Basnas, kepada para pelaku usaha yang mulai sadar akan kebutuhan sertifikasi halal dan penjaminan produk halal bagi pekerjaan kita dalam memberikan service kepada masyarakat kita sehingga kita tidak kesulitan mendapatkan produk halal di Indonesia ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dukungannya. Oke, terima kasih banyak Profesor Sukoso pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sama-sama telah kita ikuti materi dari Prof Sukoso mengenai sertifikasi halal. Tentu materi pada pagi hari ini menyesuaikan daripada audiens yang hadir. Karena audiens yang hadir pada pagi hari ini mulai dari
pelaku UMKM hingga pendamping, bahkan beberapa perwakilan dari kementerian, dinas terkait yang berkaitan dengan UMKM yang sangat tertarik dan perlu mengetahui mengenai aturan terbaru mengenai sertifikasi halal ini ya Prof ya. Baik, untuk sesi teknis kita insya Allah akan buat sesi selanjutnya. Jadi penjelasan lebih detail mengenai teknis, dan insya Allah kami akan memfollow up data-data yang sudah masuk yang nanti akan kami prioritaskan untuk ikut pada kegiatan sesi-sesi berikutnya. Tentu saja kembali saya mengingatkan untuk Bapak Ibu Sobat UMKM mensubscribe channel YouTube Basnas TV, karena dari informasi yang nanti akan kita share juga akan muncul di channel YouTube Basnas TV ya. Jadi dinyalakan loncengnya Bapak Ibu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, perwakilan dari komunitas UMKM, para pendamping dan dinas terkait yang sudah bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof.